Tomat matang dicampur ikan disantap lezat seorang pria. Selamat siang aku ucapkan, tetap semangat dan berkarya. Nah bos, hari ini kita mau bahas bisnis yang Indonesia banget nih. Para pencinta nabati pasti suka sama makanan ini. Yap, tahu. Tapi ini tahu bukan sembarang tahu loh. Tahu ini tuh sehat banget. Kok bisa sih? Bukannya tahu emang sehat ya? Benar, tahu memang sehat, tapi tahu ini diolah dengan cara yang higienis. Dalam pembuatan tahu sendiri, selain bahan baku, prosesnya pun tidak kalah penting untuk menjadikan si tahu enak dan berkualitas tentunya. Serta menjanjikan rasa yang enak, meski tahunya diolah dengan mesin. Yes, dengan mesin loh. Kenalin nih, bos tahu zaman now, Pak Theo. Walaupun melanjutkan usaha tahu turun-temurun dari keluarganya, ia tetap menjaga keaslian cita rasa tahunya. Sebenarnya dari karakter produknya sendiri kan tahu ini makanan rakyat ya. Istilahnya setiap orang tuh pasti makan tahu gitu. Mungkin ini juga yang membuat si produk ini tuh bertahan. Memang kami Tahu Yudi ini sangat peduli sama kualitas. Kita akan menitik beratkan pokoknya kualitas nomor 1 gitu. Memang ya bos, sudah jadi konsekuensi untuk selalu mempertahankan cita rasa dan kualitas kalau kita berbisnis di bidang kuliner. Apalagi bisnisnya bisnis turun-temurun, prinsip nenek moyang harus wajib dipegang teguh. Jadi kami itu berprinsip untuk memproduksi tahu sehat, tahu yang sehat dan segar setiap hari gitu. Jadi kita nggak pernah pakai bahan pengawet ataupun pewarna pun kita benar-benar dari kunyit yang digiling gitu. Walaupun ini bisnis turun-temurun, Pak Theo tidak setengah-setengah dalam menjalankan bisnisnya. Yang berbisnis tahu juga pasti banyak, tapi Pak Theo mampu menjadikan tahu ini berbeda dari tahu yang lain. Kalau sekarang sih mungkin kita memang mengarah jadi lebih modern ya. Kalau dulu bikin tahu tentu pakai alat yang seadanya. Jadi kami inovasi ini lebih gimana caranya proses kerja ini bikin standarnya ini nggak hilang gitu. Siapa yang pernah makan tahu tapi tahunya asem? Udah lapar dapat tahunya yang asem lagi, bikin sedih aja sih. Nah, disinilah salah satu perbedaan tahu bos Theo dari tahu lainnya. Pak Theo berani menjamin tahunya tidak asem, enak, sehat, dan tanpa bahan pengawet. Kita berinovasi di proses kerjanya, mulai dari SOP sampai peralatan yang dipakai, itu sebisa mungkin mempertahankan cita rasa yang tradisional walaupun dengan teknologi yang modern. Untuk menghasilkan tahu yang enak dan berkualitas setiap hari itu nggak mudah loh. Inilah yang jadi dasar kenapa Pak Theo dan tim memilih untuk memproduksi tahu secara modern. Mulai dari memilih kedelai yang unggul, kemudian kedelai tersebut diproses dengan mesin mulai dari mencuci, rendam, ekstraksi, koagulasi, dan pencetakan. Kalau kita pakai mesin, memang sih banyak yang berpikir, ntar beda nggak sama tahu yang dulu gitu kan. Malah mesin ini membantu kita tahu yang lama itu nggak berubah gitu. Karena kan kalau tahu ini kan sebenarnya industri yang padat karya ya, sangat bergantung sama skill atau keahlian si yang ngebuatnya gitu. Selain inovasi di proses pembuatannya untuk bertahan di industri ini, Pak Theo pun berinovasi di produk-produk yang dihasilkannya. Di kedai Yudi kita ada bikin tahu walik, ada tahu isi juga, produk-produk frozen. Dan kita pun sekarang ada susu kedelai, ada tempe juga gitu ya. Proses pembuatan udah dibikin modern, pemasarannya jangan ketinggalan. Pak Theo dan tim pun ikut berjualan di marketplace hingga media sosial. Tentu kalau sekarang sih pasti zamannya digital ya. Kami sekarang menitik beratkan availability produk nggak hanya di toko-toko offline, tapi tentu pasar groceries online yang sekarang udah menjamur. Kita ini sekarang di medsos itu kita menyediakan channel penjualan melalui medsos gitu. Jadi nggak hanya isinya nggak cuma giveaway, edukasi atau yang lainnya, tapi kita juga mempermudah orang untuk beli dengan menyediakan channel mereka membeli lewat medsos. Dan hari ini pun kita sedang memikirkan gimana caranya kita bisa dropship gitu. Sehingga orang tuh mau jualan tahu Yudi nggak usah punya toko, nggak usah punya apapun gitu. Tapi kalau selama mereka punya tetangga, mereka punya saudara, mereka nggak usah pakai modal, cuman kirim ke kita mau beli apa, alamatnya kemana, itu langsung dapat komisi gitu. Udah bukan rahasia lagi ya, kalau sistem reseller seperti ini bisa banget membantu usaha untuk terus grow up. Apalagi di era digital begini, sayang banget kalau sosmed cuma di scroll-scroll doang. Jualan offline iya, jualan online oke. Sistem reseller juga bisa dan didukung pengiriman 1 hari sampai. Wah, auto cuan banyak pokoknya.
Tapi bos, jangan lupa ya, namanya usaha nggak melulu enaknya aja nih. Pasti ada rasa dukanya dan juga challenge-nya. Nah saya sih berpikir gimana, aduh jangan sampai di tangan saya kenapa-kenapa gitu kan. Masa di tangan saya harus terjadi sesuatu gitu kan. Itu sih yang mungkin beban yang saya rasakan ketika mulai masuk ke sini gitu ya. Challenge yang saya hadapi itu karena awalnya kan perusahaan masih konvensional. Jadi mungkin kalau dibilang sistem, boro-boro sistem gitu ya. Istilahnya benar-benar kita pabrik tahu yang jualan tahu, that's it gitu ya. Sehingga untuk masuk ke sini tuh benar-benar harus mau ngoprek. Apa yang Pak Theo kerjakan sekarang untuk generasi penerusnya? Pak Theo berharap bisnis ini bisa autopilot sehingga sang anak bisa mengejar passionnya juga. Bener-bener gak semudah itu ya bos, melanjutkan bisnis keluarga turun-temurun. Bukan hanya memikirkan apa yang sudah dilakukan generasi sebelumnya, tapi juga harus memikirkan bagaimana generasi penerus akan melanjutkannya. Dulu tuh ya, saya ini sempat di bidang video editing. Ya, saya pernah kerja bahkan ngedit video gitu ya. Udah gitu pernah buka toko ayam goreng juga dulu tuh ya. Terus sampai akhirnya memang saya berpikir untuk, ya udah deh saya mau pulang gitu kan, kembangin usaha di sini. Pas generasi saya, oh ternyata si usaha ini belum bisa ditinggal, bahasa zaman sekarangnya autopilot lah gitu. Udah jalan sendiri, punya manajemen segala macem gitu. Jadi saya sih lebih berpikir, oke lah, kalau misalnya memang bukan generasinya saya yang bisa ngejar passion, ya mungkin nanti anak saya yang kejar passion gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih harus gimana usaha yang sudah dibangun mati-matian gitu ya sama orang tua saya. Jangan sampai gara-gara egonya saya, akhirnya nggak ada yang pegang. Inovasi dan improvisasi tetap diperlukan agar bisnis tetap berjalan dan berkembang. Dan yang penting, cuan bos!